Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Yasid. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 12 manajemen user group. Nah, jadi di bab 12 kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama konfigurasi boot order, membuat user dengan add user, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, menghapus user dan grup. Oke teman-teman, jadi jika kalian membuka Debian kalian, lalu tampilannya kayak gini, kalian itu cukup pencet yang ini ya teman-teman. Klik kanan, lalu kita copot pencetangannya ini. Nah oke teman-teman, jadi setelah ini saya coba akan restart ya. Saya tidak akan power off, tapi saya akan restart. Kita pencet yang mesin ini, lalu kita pilih reset. Lalu kita reset. Nah, jadi gitu ya teman-teman proses presetannya. Nanti juga akan masuk ke seperti ini lagi tampilannya. Nah, sekalian saya juga akan menjelaskan sedikit. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian membuka Debian terus hasilnya kayak tadi, itu kalian jangan panik. Karena kalian tinggal matikan file ESO yang sudah saya bilang tadi untuk mematikan atau menonaktifkan checklistnya ya teman-teman. Jadi nanti file ESO-nya di Debian Desktop itu dicabut aja atau dilepas aja, karena kalian emang harus kayak gitu. Dan jangan panik karena file itu tidak hilang, karena file saat install itu masuknya ke dalam controller. Harusnya kita melepaskan dulu ISO yang ada di dalam desktopnya, lalu nanti setelah. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu membuat user dengan add user. Pertama-tama kalian masuk ke terminal dan kalian tuliskan perintah su spasi min. Setelah itu enter. Dan di sini kalian masukkan password root kalian. Setelah itu enter lagi. Nah, setelah itu di sini kita tuliskan perintah add user Rischool 1. Saya menamainya sebagai Rischool 1 dan kalian bisa menamainya bebas. Lalu enter. Dan di sini masukkan kata sandi baru atau password baru. Saya akan masukkan kata sandi yang mudah. Lalu di sini kita konfirmasi ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, di sini kalian bisa mengisinya atau tidak, tapi saya tidak akan mengisinya. Nah, jika sudah seperti itu, karena ada pilihan is the information correct, kalian bisa jawab dengan y atau yes, lalu enter. Oke, jika kalian sudah mendapatkan ini masuk ke root, kalian bisa tuliskan perintah cat spasi slash etc slash passwd, lalu kalian bisa enter. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya kita sudah masuk lagi ya. Kita bisa mengecek lagi dengan perintah ls spasi slash home. Apakah file itu sudah ada di home, lalu kita enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Jadi ini Rischool 1 itu sudah ada. Lalu setelah itu coba saya akan melihat 10 baris awal 10 baris akhir dengan cara tail spasi slash etc slash passwd, lalu enter. Nah, di sini coba lagi kita cek apakah Rischool 1 itu ada. Lalu Rischool 1 dan enter. Nah, kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Kenapa kita tidak perlu masuk password lagi? Karena memang kalau dari root ke root tidak perlu menggunakan password. Lalu di sini kita cek file Rischool 1 itu berada di direktori mana, dengan cara perintah who am I, lalu kita enter. Nah, di sini sudah termasuk dalam root ya teman-teman, Rischool 1. Nah, di sini kita cek
kita itu sekarang lagi di mana, dengan cara ketikkan perintah pwd, setelah itu enter. Nah, setelah ini jadi sudah keluar bahwa kita sekarang ini masih ada di root. Oke, itulah materi yang kedua. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, mari kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu option pada user add. Nah, jadi kalian kalau bisa, kalau sudah seperti tadi tidak usah di-clear ya teman-teman, cukup exit saja. Nah, di sini untuk pertama kalinya saya akan ketikkan perintah cat spasi slice etc slice plus wd. Setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah kita memberikan perintah itu, kita bisa perintah ls spasi slice home, lalu kita enter lagi. Nah, di sini ada dua ya teman-teman, reschool dan reschool 1. Ini adalah menandakan bahwa di home itu ada dua file. Nah, setelah itu coba saya akan mengetikkan lagi perintah user add min spasi min help, lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini banyak banget opsi ya teman-teman, tapi opsi yang akan kita butuhkan adalah opsi min m untuk membuat home, lalu ada opsi min s untuk membuat shell, dan yang terakhir atau yang ketiga kita mempunyai opsi min h atau help. Jadi walaupun ini banyak sekali opsinya, tetapi kita cuma akan membutuhkan tiga opsi yang tadi. Nah, jadi di sini saya akan mengetikkan perintah user add spasi min m spasi min s, lalu kita slice bin slash bash, lalu spasi reschool 1. Nah, coba kita enter. Nah, di sini terminalnya malah mengeluarkan output user add user reschool already exist. Itu tandanya kita sudah keluar. Nah, jadi kalau seperti ini itu kita perlu pakai nama file yang lain ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkannya. Kita coba buat user add min m min s slice bin slash bash. Lah, namanya itu saya akan ubah menjadi reschool 2 karena yang tadi reschool 1, jadi di sini reschool 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini coba kita cek apakah ada di home ls spasi slice home, lalu kita enter. Nah, ada ya teman-teman, di sini ada 3 file, yaitu reschool 1 dan reschool 2. Tandanya di home ini ada 3 file. Setelah itu kita bisa mengetikkan so reschool 2. Setelah itu kita bisa mengenternya. Nah, setelah masuk root seperti ini, kalian bisa tuliskan perintah pwd untuk mengetahui kita itu sedang berada di mana, lalu kita enter. Nah, jadi kita sudah berada di directory root ya teman-teman. Setelah itu kita bisa ketikkan who am I untuk mengetahui sebenarnya kita itu ada dalam file reschool 1 atau reschool 2. Who am I. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah tertera reschool 2. Itu tandanya kita sudah berhasil. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi kalau kita mau membuat user, kita perlu menambahkan opsi lain seperti tadi min m, min s, dan min h. Kita lanjut ke materi yang ke-4, yaitu membuat user dengan add user. Nah, jadi teman-teman, di sini itu jika membuat user dengan add user itu lebih mudah ketimbang kita membuat user dengan user add. Nah, pastikan kalian sudah buka terminal kalian, dan di sini saya akan ketikkan perintah so min, lalu setelah itu enter. Jangan lupa masukkan passwordnya, lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita baru memasukkan perintah di sini kita perintah add user. Kalau tadi kan user add, kalau sekarang add user.
namanya saya akan memberi nama dengan preschool 3. Setelah itu kita bisa mengenternya. Jangan lupa kita buat password baru. Lebih baik samakan dengan password sebelumnya ya teman-teman. Lalu kita itu lagi konfirmasi, lalu setelah itu kita enter lagi. Nah, seperti biasa di sini identitasnya saya akan mengkosongkan sampai di sini. Di sini kalau sudah semuanya kalian lewati atau kalian yakin, kalian bisa tulis ya atau yes, lalu kalian enter. Nah, jadi di sini saya akan mengecek apakah file Rischool 3 itu sudah ada di home. Kita tuliskan ls spasi /home. Lalu kita enter. Nah, sudah ada ya teman-teman. Jadi file Rischool 1 2 3 itu sudah berada di home. Nah, setelah itu saya akan mengetikkan perintah tail spasi /etc. Setelah itu /passwd. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau file Rischool 3 sudah ada di home Rischool 3 dan sudah tertera di bin bash. Nah, setelah itu di sini saya akan ketikkan perintah su Rischool 3. Lalu kita bisa enter. Nah, kita sudah masuk ke root. Di sini saya akan mengetikkan perintah UMI untuk mengecek sebenarnya kita sedang berada di file mana. Nah, jadi kita sedang berada di file yang Rischool 3 ya teman-teman. Nah, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu membuat grup. Jadi di sini fungsi dari grup itu sendiri adalah mengelompokkan beberapa user jadi satu. Misalkan kita mempunyai user dari 1 sampai 5. Nah, kita mau memberikan akses tertentu pada 3 user saja. Dan di situ kita tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu oleh 3 user tersebut ya. Di situ saya akan menggunakan yang namanya grup. Jadi nantinya akan otomatis terkonfigurasi oleh sendirinya. Oke, pastikan kalian sudah masuk ke dalam terminalnya ya teman-teman. Dan di sini saya akan coba cek grup apa saja yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan perintah cat spasi /etc spasi grup. Lalu kita enter. Nah, di sini ada ya teman-teman, contohnya seperti grup Rischool 1, 2, dan 3. Nah, itu terbuat otomatis oleh DBA-nya langsung. Nah, di sini saya akan coba membuat grup sendiri dengan cara ketikkan perintah group add spasi grup 1. Nah, grup 1 itu adalah nama grupnya ya teman-teman. Kalian bisa opsional karena itu terserah kalian mau memberikan nama apa. Setelah itu kita bisa enter dan di sini kita bisa tuliskan perintah cat spasi /etc spasi group. Jadi cat spasi /etc group. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman grup yang sudah saya buat barusan aja, yaitu grup 1. Nah, mari kita buat lagi dengan memberinya nama grup 2 dengan kayak tadi ya teman-teman, dengan cara ketikkan perintah group add spasi grup 2. Saya akan menamainya sebagai grup 2. Lalu setelah itu kita bisa enter dan cat spasi /etc group. Nah, saya langsung aja ya teman-teman, cat spasi /etc group. Lalu kita bisa enternya. Nah, sudah terlihat juga di sini ada grup 2 ya teman-teman yang sudah kita buat. Nah, jadi caranya itu seperti itu ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi yang keenam, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, oke teman-teman, di sini kita harus mengecek dulu apakah user-user yang sudah masuk ke grup apakah user-user yang kita punya sudah masuk ke grup atau belum. Nah, di sini kita bisa tuliskan perintah id preschool ya teman-teman, lalu enter. Itu juga sesuai nama kalian ya teman-teman. Nah, di sini ada ya teman-teman, tuh ada beberapa ID user-user yang sudah masuk ke grup. Lah, lalu coba dengan user yang lain ya teman-teman. Kita bisa menambahkan user-user ini ke dalam satu grup dengan perintah user mod spasi min help. Nah, jadi setelah ini kita bisa enter. Nah, di sini kan banyak opsi ya teman-teman, tetapi di sini kita cuman akan menggunakan opsi min G dan min A ya teman-teman. Min G untuk git group, lalu min A kita untuk append. Nah, teman-teman, di sini kita bisa masukkan perintah lagi, yaitu perintah user mod spasi min G, G-nya besar ya teman-teman, lalu spasi lagi grup 1. Nah, di sini saya akan menamainya sebagai grup 1, dan di sini kalian bisa pilih user mana yang kalian akan masukkan ke grup 1 itu. Karena saya di sini sebagai user saya akan masukkan contoh user preschool ya, user preschool 1 agar masuk ke grup 1. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa cek ya teman-teman, ID preschool 1. Nah, setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman bahwa preschool 1 itu berada di grup 1. Oke, sudah ada ya teman-teman, sudah terlihat ya. Nah, coba di sini kita menambahkan preschool 1 ke dalam grup 1 dan 2 dengan nantinya itu kan berarti kalau ini kan masih satu-satu ya teman-teman. Preschool 1 ada di grup 1, preschool 2 ada di grup 2 gitu. Nah, kalau di sini coba kita biar oke teman-teman. Nah, setelah ini coba kita akan memasukkan preschool 1 ke dalam grup 2 dengan cara yang kayak tadi ya teman-teman. User mod spasi min G spasi grup 2 preschool 1. Nah, jadi nanti preschool 1 juga selain masuk ke grup 1, dia juga akan masuk ke grup 2. Lalu kita bisa enter dan kita bisa mengeceknya dengan ID preschool 1. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, di sini coba kita menambahkan preschool 1 ini ke dalam 2 grup sekaligus ya teman-teman. Ke dalam grup 1 dan 2 dengan sekaligus, dengan kita bisa menuliskan perintah user mod min A G. A-nya kecil, G-nya besar ya teman-teman. Lalu grup 1 preschool 1. Nah, jadi saya akan melewatinya grup 1 ya teman-teman. Lalu kita enter dan kita bisa tulis ID lagi ya teman-teman. Jadi kalau ID itu digunakan untuk kita mengecek apakah ini tuh udah masuk ke grup mana gitu loh teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini preschool 1 sudah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2 ya teman-teman. Tuh, yang ini grup 1, yang ini grup 2. Oke. Nah, jadi sekian dari itu tadi materi yang ke-6. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, jadi kalian kalau sudah masuk ke ininya lagi, root lagi di VPN server kalian bisa di sini itu saya kalau kalian mau menghapus user dan grup,
Jadi kita bisa di sini ya teman-teman, langsung ya teman-teman. Nah, pertama saya akan menghapus user terlebih dahulu dengan memberikan perintah user del spasi min help, min 2 kali ya teman-teman. Nah, jadi di sini del itu untuk menghapus dan help itu untuk melihat opsi apa saja yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, jadi ini banyak opsi ya teman-teman. Option ini min F, min H, min R, min R, dan P dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita cuman akan membutuhkan opsi min F dan min R. Min F untuk force dan min R untuk remove ya teman-teman. Nah, jadi di sini langsung saja kita ketikkan perintah ls. Kita di sini akan melihat dulu ya teman-teman. ls spasi slice home. Nah, teman-teman, lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini ada user reschool 1, reschool 2 dan reschool 3 ya teman-teman, sudah kita buat di materi sebelumnya. Nah, coba di sini saya akan mengecek tailnya ya teman-teman. Tail spasi slice etc slice passwd. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini terlihat bahwa penyimpanannya otomatis di bin bash ya teman-teman. Ini semua user yang sudah kita buat otomatis penyimpanannya itu berada di bin bash. Nah, sekarang saya akan menghapus user reschool 3 ya teman-teman. Sebagai contoh saya akan menghapus user reschool 3 dengan perintah user del spasi min rf ya teman-teman. Min rf digabungkan ya teman-teman, lalu tuliskan reschool 3. Nah, jadi sebagai contoh emang saya akan menghapus reschool 3 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, kalau misalnya keluar kayak gini, kalian jangan panik karena ini menandakan bahwa apakah reschool 3 itu benar-benar masih ada atau belum. Nah, di sini coba kita langsung saja ketikkan perintah su reschool 3. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini coba kita bisa ketikkan cat slice etc slice passwd dan nah, untuk menghapus grup sebenarnya caranya sama ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya teman-teman, reschool 3 sudah tidak ada atau tidak terdaftar dalam users yang saya buat. Nah, sekarang untuk menghapus grup di sini kita bisa menuliskan atau memberikan perintah cat slice etc slice group. Kita akan melihat dulu ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, jadi di sini ada grup grup 1 dan 2. Nah, setelah ini saya akan menghapus grup lagi dengan perintah grup del grup 2. Nah, kenapa saya menuliskan grup 2? Karena saya akan menghapusnya itu grup 2 ya teman-teman. Yang ini saya akan menghapus grup 2. Lalu setelah menuliskan seperti ini, kita bisa mengenternya. Nah, di sini kita cek aja tailnya, tail spasi slice etc slice group. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan mengecek apakah reschool. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita akan mengecek tadi kan kita sempat membuat reschool 1 berada di grup 2 ya. Jadi grup 1 dan 2. Nah, setelah ini saya akan mengecek apakah user reschool 1 masih berada di grup 1 dan 2, karena kan tadi grup 2 sudah kita hapus. Nah, apakah masih ada? Dengan cara kita cek ID reschool 1. Lalu setelah itu kita bisa enter. Nah, jadi di sini ketahuan ya teman-teman, user reschool 1 itu cuman berada di grup 1. Jadi sudah tidak berada di grup 2 ya teman-teman, hanya berada di grup 1.
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai bab 12. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.